melihat semua tim bermain babak playoff kecuali RRQ Hoshi. Dan sekarang adalah waktunya untuk mereka juga memperlihatkan apakah mereka memaksimalkan untuk hari libur mereka. Ya, Wow. apakah mereka bisa mempertahankan juara regular season dan mengubah itu menjadi juara MPLID season 14 ya Pak Bulung? Betul, udah lama loh mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Tapi lawannya Kingslayer, mereka juga menginginkannya. Udah banyak loh korbannya. Iya sih, tapi sebagai satu-satunya tim yang tersisa yang pernah merasakan juara MPLID, ini harusnya bukan jadi satu hal yang baru buat mereka. Mungkin secara pressure mereka bisa handle? Mungkin kenapa mereka kayaknya fine-fine aja walaupun mereka adalah satu-satunya tim ya yang memiliki piala MPL sampai di 4 besar kita. Adalah karena yang pernah mendapatkan adalah Skylar. Jadi kayak 4 player sisanya ini masih punya rasa yang haus banget akan kemenangan. Mereka masih punya asa itu untuk mengejar piala di MPLID. Nah, dan The Alpha ya, yang baru aja kita bahas. Skylar jadi sosok yang paling lama bisa dibilang dibandingkan 4 player lainnya, tapi ada Baloy juga yang ngebawa perubahan besar buat Geekfam ketika dia datang. Ya, ketika dia masuk memang benar-benar Geekfam terlihat sangat-sangat improve ya. Dan bahkan akhirnya bisa lolos bermain babak playoff. Mungkin berbeda nasibnya dengan Skylar sendiri. Skylar pertama kali dia bermain di panggung MPLID. Wah, tekanan buat dia banyak banget. Karena yang digantikan adalah satu superstar juga. Dan itu sulit banget untuk Skylar, tapi dia berhasil untuk menjawab semuanya. Dia sudah melewati semuanya dan bahkan sampai dengan di titik ini, di mana pada akhirnya dia dipercaya untuk menjadi jangkar tim dari season ke season. Regenerasi atau tereliminasi ya. Karena emang terbukti banyak banget loh nama-nama yang digantikan juga nih. Sama Idok, sama Rin, Dairon bahkan, dan juga tentunya Setsujin. Jadi menurut gue kalau kita ngomongin pressure, tentu pasti ada sih Om untuk ngomongin pressure. Ini pertama kalinya juga untuk mereka berada di panggung yang levelnya seintens ini. Apalagi untuk Sujin ini spesial banget. Karena ini pertama kalinya dia merasakan playoff untuk MPLID. Tapi tim yang paling sering kena pressure itu adalah Geekfam. Dari season ke season mereka bermain, mereka berhasil untuk bounce up ke atas. Bahkan dari kemarin juga kena pressure, bounce back. Wadaw. Dan ini ya kunci kemenangan untuk RRQ sendiri. No Nathan Eve, no party untuk Geek. Itu yang harus di-note dan zoning serta pressing Vincent dalam kontes objektif. Udah terbukti ya kemarin ya kayak targeting ke Vincent itu jadi solusi banget. Ya beberapa kali juga kita melihat walaupun even free nih untuk Vincent ya, dia belum mendapatkan Battle of Retribution. Sehingga Setsujin harus diberikan ruang agar nanti mereka bisa bebas untuk mendapatkan pundi-pundi objektif. Sementara untuk Geekfam, kulik nih permainan early game-nya, jangan sampai miskin taktik hanya untuk late game. Karena kalau berharap kepada Yves, Nathan, dan juga Tigreal, ya ini tiganya bisa di-ban gitu loh sama Cascute. Kembalikan atau memberikan Assassin Cheese Roamer untuk Baloy. Karena seperti kita pernah memperhatikan kayak Natalia, Saber, atau bahkan Hellcat itu bisa jadi senjata untuk Baloyski. Dan tidak melupakan screening pergerakan Dairon untuk tekan potensi dari playmaking-nya. Karena kita tahu lah Dairon dengan Gatot Kaca EXP, Khalid EXP, Arlot. Wah itu seni permainan XP-nya banyak banget. Dan ini tugas yang berat untuk Veldora. Bagaimana caranya dia untuk bisa keep up dengan rotasi cepatnya Dairon. Karena sampai saat ini kita belum melihat lagi nih selain Nino dengan Benedetta Kolam yang bisa mengimbangi rotasi dari Khalid. Tapi seharusnya si Dairon bisa juga untuk ke bawah. Karena dia main juga Benedetta. Benet ada, tapi Veldora juga bisa loh. Ini sama-sama punya potensi. Dan ini ada data untuk first pick dan juga dari second pick kan tinggi-tinggi semua. Ya peringkat pertama. Jelas. Benar, tapi kalau misalnya ngomongin Dairon mungkin Pak Pulung ya. Kenapa? Paham. Kenapa tentang Dairon, kenapa? Udah selesai. Udah selesai urusannya. Ada Pak Ape di depan. Iya itu saya maksudnya, mungkin bisa diselesaikan sama Pak Ape. Iya Pak Ape. Untuk urusan Pak Pulung ya. Iya, kurang itu Dairon ya Pak Ape. Ya tapi mungkin untuk melihat bagaimana kurangnya Geekfam juga. Aku merasa kayaknya Geekfam harus main lebih galak dibanding kemarin. Karena dari kemarin kita lihat kayak mereka early-nya kalah. Itu benar-benar fatal banget akibatnya. Dan dari satu turtle aja Om, snowballingnya tuh gak terhentikan nih untuk lawan-lawannya Geekfam. Onyx contohnya. Itu kemarin bener-bener nyaman banget. Iya. Sebenarnya aku bisa bilang juga Geekfam mereka cuma nurunin atau membuka satu strata aja sih. If Nathan. Kita belum melihat adanya Natalia yang keluarin. Iya. Atau tapi mungkin, itu dia Om, ada nilai plusnya mungkin dengan perjuangan dilakukan oleh Geek semalam ya. Mungkin dari hero-heronya kita lihat masih berputar-putar di situ saja. Cuman sekarang mereka lolos. Possibility untuk mereka masih memiliki strategi yang lain itu ada. Harusnya ada ya. Dan itu tidak terlihat. Di saat mereka kemarin masih berputar dengan hero-hero itu. Nah, dan sekarang kita lihat ya untuk strategi apa yang sebenarnya disimpan. Karena kita akan segera masuk ke dalam drafting phase. Di meja kedua hari ini, game yang
RRQ Hoshi versus Geek Fam. Dan ini dia 3 banning yang udah pasti bakal ada Hellcurt di sana. Yap. Hellcurt kayak jadi auto ban. Setiap kali kita melihat Geek Fam, auto ban untuk Hellcurt-nya tidak akan diberikan sama sekali. Dan Zushin-nya yang menjadi pilihan pertama untuk RRQ. Zushin walaupun gak ada Yves ban, seberani itu berarti teman-teman dari RRQ untuk berani ke trade-nya nih mid laner-nya. Mungkin aja Zushin-nya emang ditugaskan untuk di tempat lain. Yep. Gimana pun caranya pokoknya Zushin-nya nggak harus ketemu sama Yves untuk head to head match-up-nya. Tapi walaupun begitu, ngomongin poking damage, Yves emang powerful banget di laning. Yep, Alpha ada. Tapi Nolan Secepat itu dan seawal itu ternyata, Prof. Ya, Nolan ya untuk targeting ke arah Zushin juga. Dan Gatot Kaca, Baloyski yang mempopulerkannya. Yap. Tapi ini bisa di tangan Veldora juga ya buat Gatot Kacanya dia. Tapi balik ini adalah sebuah pendekatan yang berbeda lagi yang dibawakan dengan Geek Fam. Agak berbeda, kenapa? Karena mereka akhirnya banningnya buat Suyo. Iya. Setelah kemarin mereka lepas terus, mereka lawan terus. Tapi sekarang ditutup, apakah karena Suzujin? Mungkin beda rasanya ketika menghadapi Suzujin? Iya, tapi ada Alpha. Kalau memang ada fighter-fighter yang pengen diaktifkan kembali ya. Walaupun gak ada Matilda ya. Gak ada masalah sebenarnya. Alpha adalah hero yang mandiri juga kan. Ya. Dia tipe yang independen atau bahkan mungkin nanti tiba-tiba muncul juga Angela. Possible banget loh untuk Alpha Angela ini akan muncul kembali. Mengingat bagaimana Nolan biasa kesulitan juga untuk bertemu untuk saat ini Ling dan Edith. Aduh Assassin. Assassin versus Assassin. Yap, dan season 14 ini adalah menurut gue pribadi ya, ini terserah mau ikut atau gak setuju. Karena Sun Sujin adalah user Link terbaik menurut gue di season ini. Link ya? Karena dengan macro play-nya loh. Walaupun mereka dalam keadaan kalah, minion dari player lawan ataupun dari tim lawan itu jarang sampai ke dalam base dari RRQ. Dalam keadaan RRQ kalah ya. Dengan penggunaan makro yang begitu baik yang bisa dilakukan oleh Sun Sujin itu sendiri. Ya, cut wave-nya benar-benar cut kejam banget. wave-nya, bagaimana cara dia balik lagi menuju ke base-nya, balik lagi ke cut wave-nya lagi. Dan sekarang Eve-nya dikeluarkan kembali. Oh, ini Eve udah pasti sih bakal jadi pilihan karena kebetulan gak di-ban juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, sebenarnya ini ngebuka potensi masih ada EXP untuk Khalid. Karena kita udah sempat mention kan beberapa kali kayak combo Gatot Kaca Khalid atau Gatot Kaca Tigreal. Sebenarnya memungkinkan banget loh untuk Tigreal tetap dibawakan. Tapi mungkin hero-hero gold laner-nya ini yang bisa connecting juga di early game sama Geek Fam-nya nih dengan 3 hero yang sangat-sangat ofensif di awal game. Iya. Kayak mereka sebenarnya ya mungkin dari RRQ harus mencari jalan sih untuk tim fight mereka sendiri. Tapi mereka udah punya satu Link yang bisa langsung berada di samping dari Eve. Karena tinggal mencari partnernya yang bisa bermain mungkin EXP lane ya. Yang bisa langsung di samping Eve. Mungkin seperti Khalid yang memang menjadi power. Atau salah satunya Benedetta juga masih ada. Yuichong bahkan masih tersedia. Hilda-nya ditutup. Hilda Ben. Hilda ya. Dijaga assassin-nya. Ini kayaknya targeting sih lebih tepatnya. Karena kan tadi udah kebaca juga ya bagaimana pergerakan untuk nge-handle hero-hero yang emang one way ticket. Contohnya kayak Link, Hayabusa. Tapi aku merasa kalau misalkan emang diganti nih alternatifnya untuk Khalid. Let's say itu adalah Benedetta. Aku merasa kayaknya Benedetta juga gak menang-menang match up banget sih kalaupun nanti ketemu di lane jauh. Karena Benedetta kan dia bakal jadi tank. Jadi bakal beda juga untuk deliver damage yang diberikan. Dan Cross Regen Data Edith emang menjadi salah satu hero selama di FPL Philippines Season 14. Ini jadi hero yang kedua untuk sering di-pick karena kan kalau tadi yang pertama Zushin kayaknya benar-benar kayak gak lepas nih. Pasti ada di ban atau di pick. Tapi kalau Edith itu adalah yang paling banyak diambil dan ramai sekali yang ada di Bandung. Dan kenapa mungkin ya Edith masuk ke dalam most pick ini itu karena dia punya typically dengan defense item punya magic damage juga. Sehingga dari marksman-nya ini kadang-kadang nggak bisa untuk memberikan perlawanan kalau sudah dikunci dengan Edith. Dan fleksibel. Jangan lupakan fleksibilitas dari Edith. Ini mana di XP lane, dia bakal strong banget, dia bakal punya Starlium Sight juga sebagai salah satu item damage deal. Dan Natalia, good choice. Karena kita udah pernah lihat ini, Natalia untuk nge-counter Link. Dengan efek dari Silent Natalia, Linknya bakal langsung turun dari tembok. Jadi dia langsung menuju ke arah benteng juga. Ini bisa jadi sinyal untuk Yuzong muncul loh. Iya, Yuzong. Ini aku suka banget sih kalau ada Yuzong memang untuk bisa mengkontes juga kan. Real Manipulation ada di sampingnya. Tapi Nathan dan itu dia, Franco. Combo klasik dari Idok dan Skylar. Siapapun yang digigit, siapapun yang melakukan oleh Bloodhound, pasti bisa kena burst oleh Nathan. Iya, jadi bakal jadi pembuktian juga ya. Apakah mereka memang ready untuk Geek melawan strategi sendiri dengan Chow yang diambil. So, final prediction dari para panelis. Profesor KB? RRQ kayak lebih solid aja sih. RRQ?
Dan sekarang Pak Pulo. Oke, saya Gig. Oke. Udah biasa gak sih? Ini dia. Kalau gitu Kita tidak akan pernah sama ini. Betul, dan segera menyaksikan untuk game yang pertama hari ini antara RQC versus Geek Fam bersama Ranger Emas dan juga Lim Kocol. Wow! Terima kasih banyak Nevin. Lihat betapa penuhnya Eldorado oleh para sobat Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada. Yang masih mau merapat, kalian masih mendapatkan kesempatan karena ini masih panjang. Dan juga ini yang menjadi kesempatan untuk Geek Fam membuktikan kalau mereka masih tetap bisa menjadi Kryptonite untuk RRQ atau raja dari segala raja sudah berubah. Mari kita menyaksikan bersama-sama MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. 3 tim yang belum pernah meraih juara MPL sekarang mungkin saja mencetak sejarah baru, tapi lawan mereka adalah RRQ. Mungkin saja bisa, tapi ini agresif banget early game Sutsujin. Dia tepakan first blow. Dairon di sana bersama dengan Sutsujin dengan siap dan sigapnya berhasil mendapatkan first blow. Wow, Baloyski Chow. Gue sempat pikir tadi Chow-nya akan ada di XP lane loh. Ternyata XP lane-nya adalah Gatot Kaca. Sempat gue bahas kemarin, dari Baloyski ini identik dengan hero-hero yang memang makronya kuat tapi mikronya nggak terlalu berat. Tapi apakah Chow ini cocok untuk Baloy? Oke, tapi kita menyaksikan di mana para pasukan dari tim Geek Fam mereka menginvasi habis-habisan. Karena itu yang dibutuhkan untuk menghambat pergerakan dari seorang Sutsujin. Tapi Sutsujin tiba-tiba datang ke depan sana. Walaupun waktu yang dikeluarkan untuk seorang Sutsujin banyak. Tapi kalau poin killnya didapatkan Sutsujin lagi, ini sama aja bohong, Lim. Itu dia. Apalagi dari Trill Emblem ya klasik Chow Roamer. Damage-nya akan ada dan 3 kali Jet Kundu ini bakal sakit banget lihat damage-nya. Oke, lihat damage-nya terlalu sakit. Turning out yang diberikan waktu untuk seorang Sutsujin dan Retribution dan Vincent telah keluar. Dan bahkan kita lihat di sana dapat. Hampir saja mereka berhasil mendapat keuntungan. Tapi informasi terlihat, tapi Idok! Almost is never enough. Kali ini Baloyski standby untuk Senku yang dia miliki. Masih belum menurunkan range juga ya untuk membantu posisi dari Sutsujin. Tapi level 4 masih tetap bisa digapai. Masalahnya ada di Turtle. Apakah Turtle pertama ini menjadi objektif untuk RRQ atau bakal di mirror? Ya kayaknya harusnya Sutsujin masih punya power dari purple-nya. Karena purple-nya baru dapat jadi masih lama. Dan untuk para pasukan dari tim Geek Fam mereka tinggal melakukan setup supaya Vincent bakal masuk dengan legowo menuju ke arah Turtle. Tapi nggak segampang itu karena Dairon sudah ambil kendali di Turtle-nya, di reset dan wah Baloyski. Ini benar-benar menjadi mata untuk Geek Fam. Yes, menjadi mata untuk Geek Fam. Tapi lihat di depan sana, Baloyski distraction telah dikeluarkan. Baloyski terkena 2 damage turret ini nggak baik banget untuk dirinya. Karena walaupun memang hanya setengah darah, tapi itu bukan darah yang cukup untuk menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ. Masuk di level 4, Way of Dragon ready. Idok dikit lagi level 4 juga masih membutuhkan waktu. Tapi dari keduanya setup akhirnya mereka yang tarik. Yes, tapi ini kalau kondisi dari Sutsujin, dia berada di level 5. Di depan sana dengan adanya satu komplot dihantam banget power of retribution. Bakal dibalaskan Sutsujin. What take over from Sutsujin. Lihat Vincent, bakal satu poin kill dapatkan seorang Vincent. Sutsujin masih mau lebih. 2 poin kill dapatkan. RRQ menghajar habis Geek Fam. Backline mereka tidak ada yang tersisa. Wow, Turtle yang berhasil diambil. Bukan hanya Turtle, poin kill pun mereka ungguli Geek Fam. Setup yang mereka lakukan sayang sekali gagal. Wow, only 7 yang percaya kali ini kalau Geek Fam mampu menumbangkan dan mati yang mantap. Idok berhasil mendapatkan 1-2 strike menjadi seorang Idok. Penetrasi yang sangat sakit berhasil membalikkan kembali kanan. Malah keuntungan di tangan dari Geek Fam. Dan Geek Fam butuh menampar sisa caster yang bertugas. Iya dengan 4 suara tadi ya. Tapi hadir lagi Sutsujin tempo yang gak pernah turun. Oke, tapi Kadera dicari. Bakal coba dicari. Di mana Kadera berada, lihat Messi ketek saja. Dan Skylar yang dapetin poin killnya, ini yang bahaya. Mendingan poin killnya di tangan Sutsujin dibandingkan Skylar. Mungkin tadi kelihatan ya dari Idok tumbang, tapi dia ngebuang flickernya. Tanpa ada flicker, Cadera langsung menjadi target juga. Sutsujin, mereka selalu tahu nih kemanakah Sutsujin harus landing. Iya, Sutsujin harus landing. Tapi Rins kali ini lihat dia berhasil untuk memberikan sedikit gerakan perspektif untuk para pasukan dari tim Geek Fam yang coba untuk mencuri dirinya di arah mid lane.
Hunter Strike dan juga Berserker Fury nih sama-sama udah punya satu item dari kedua jungle-nya. Tapi kalau kita lihat gold lane, Skypiercer loh untuk Cadera. Dia pengen cari point kill yang sebetulnya sekarang belum ada gerakan-gerakan ganking nih. Dan bahkan kalau menurut gua gak terlalu worth it sih. Gak terlalu worth it kalau dia langsung menggunakan Skypiercer seperti ini. Sedangkan Saltora di arah bottom lane. Maka coba dipaksa untuk Avatar of Guardian-nya. Memang terlalu sakit, tapi itu dia Susuji cuma mainin poking karena dia tahu Turtle di arah top lane, nanti Veldora akan sedikit terlambat. Tapi bahkan gak dikasih peluang, Revitalize-nya tertrigger. Ketika Revitalize tertrigger, informasi yang didapatkan oleh seorang Susujin di sana. Mencoba untuk menghindari seorang Baloyski. Wild Dragon, menuju ke belakang, flicker for defensive. Tapi nampaknya Cadera terperangkap di depan sana. Dairon berhasil mendapatkan satu poin kill, penting dan semua terdistraksi dengan ada Dairon. Waktu yang cukup banyak diberikan oleh seorang Dairon. Bahkan Baloyski tidak ada lagi. Wild Dragon, turning out, Vincent, depankan Susujin! Susujin! Berhasil men-take over. Lagi dan lagi Vincent kehilangan turtle mereka. Berhasil didorong tadi oleh Skylar. Super position yang akhirnya membuat Vincent gagal untuk mendapatkan turtle. Dan lagi-lagi tetap dipegang oleh RRQ dari tempo. Keuntungan mereka pegang segalanya. Namun hati-hati di Baloy, dia nggak pernah lepas. Oke, tapi di sana dengan ada pemulihan. Baloy tinggal coba untuk bisa bertahan. Dan Vincent tapi dengan sana Susujin. Vincent benar-benar harus lebih fokus. Vincent tidak boleh memberikan satu retribusinya secara sia-sia lagi. Karena dari tadi Vincent sudah dibukakan jalannya, Lim. Itu dia. Dan tuning dari Baloy, jujur ini pasti menjadi hari yang sangat menjengkelkan untuk Susujin. Ditempel terus dari level 1 bahkan. Dan wow, 92%. Wah, gila. Berbanding berapa? One by one situation, bukan hal yang baik. Dan bahkan di depan sana Susujin bisa saja menumbangkan seorang Vincent, tapi trigger disiplinnya berhasil didapatkan. Dan Wild Dragon, Dairon! Kali ini Dairon tidak akan disia-siakan. Satu poin kill. Dan bahkan double soul for defensive setelah dikeluarkan Susujin dan survival straight down. Dan bahkan peringatan, double kill didapatkan oleh seorang Cadera. Tabungan Skypiercer yang sangat-sangat baik untuk early dari Cadera. Masalahnya di posisi lain Skylar sampai dapetin orange buff-nya loh. Ini namanya mirroring yang sempurna. Karena di bagian bawahnya gak hancur juga dan bakal di defense. Wow, ini mengerikan sekali sih kalau menurut saya. Permainan dari tim Geek Farm, mereka benar-benar membawa game ini supaya bisa bermain metode late game. Tapi itu juga bukan jawaban masalahnya, Lim. Makanya. Jawaban metode late game bukan ada di tangan dari para pasukan tim Geek Farm. Sedangkan saya melihat kuatnya mereka di metode late game itu ada di RRQ. Tapi jangan lupa Ji, defensif dari Geek Fam. Bahkan kemarin mereka menang atas Fnatic Onyx pun itu karena defensif mereka yang begitu kuat. Tapi Nathannya dicolong, itu problemnya. Ya seenggaknya masih ada Aboy dan Baloy. Wild Dragon, sekarang Dairon kembali. Lihat di all in, tembakan peringatan. Dairon tidak ada jawaban untuk bisa bertahan hidup. Tapi informasi yang sudah didapatkan tidak ada the way of Dragon. Posisi dari Skylar juga pasti tidak peduli juga, dia akan ngambil tarat. Baloynya banyak banget. Oh, Baloynya bonyok, penetrasinya hanya ngenai setengah darah. Perpasukan dari tim Geek Farm. Lihat di depan sana, Susujin bakal coba untuk masuk dalam menuju seorang Cadera. Setelah beli rampangan retribusi akhirnya dari Vincent berhasil mendapatkan satu buah retribusi. Dan lihat Susujin versus everybody. Double kill. Oke, mau double kill. Masih terlalu kuat di depan sana. Dan akhirnya Skylar datang membantu damage yang telah diberikan. Berhasil mendapatkan 3 point kill. Membuat perpasukan dari tim Geek Farm rugi total. Ya Turtle dan 1 point kill saja. Tapi ditukar dengan 3 kill. Dan lihat Skylar selalu punya buff. Skylar ini punya purple dan mid yang dibongkar. Membuat Geek Fam akan semakin sulit lagi bergerak. Dan Entropy agresif. Entropy agresif yang tidak boleh dilakukan ketika Aboy punya real world manipulation, Lim. Ya. Nah balik lagi, spell dari Skylar bukan flicker. Gunakan Purify, harusnya lebih santai lagi dan masih didapetin. Orange buff, Vincent semakin tertinggal karena nggak ada lagi di lahan farmingnya. Pemain Link yang mungkin selalu ada di tangan dari tim RRQ. Lihat permainan Link yang luar biasa. Link yang bisa kita bilang salah satu hero yang cukup sulit untuk berada di meta sekarang dari The Wild Dragon. Lihat Crimson Beacon tidak bisa dikeluarkan. Bad Threats yang only menunjukkan seorang range. Tapi single target yang selalu dilakukan Geek Farm hanya bisa mengimbangi dari segi point kill. Dari segi landing phase dan goldnya belum bisa, Lim. Makanya, tapi ya itu sekali lagi defensif Geek Fam itu perlu diwaspadai juga. Mungkin kasusnya akan berbeda dengan Geek Fam yang kemarin. Karena sekarang ada Susujin yang menggunakan Link. Dia bisa langsung terobos, dia bisa langsung masuk ke bagian belakang. Jadi bukan hanya front to back. Mungkin kalau front to back ada di Skylar, dia bisa ngasih damage-nya. Holy Crystal juga udah jadi, wah ini udah eksplosif banget damage-nya. Tapi untungnya Vincent nggak terlalu jauh sih dari segi goldnya, Lim. Masih bisa ngejar kok dalam under seperti ini. Cuman ya kalau ngomongin gold dari Vincent, gue lebih ke level sih.
dia masih bisa catch up juga. Oke, tapi lihat WL Dragon telah berhasil mendapatkan seorang Dairan kembali. Secara belakang menjadi target utama mereka. Itu juga seorang Aboy. Dia besar seorang Balesti. Terlalu sakit. Tapi lihat Kadera. Sama-sama flat telah dikeluarkan. Menunjukkan seorang Aboy. Dan itu dia. Dia tahu kalau Kadera bisa melakukan trade terbakar. Bloody Heart. Oh. Dia berhasil lihat Kemper Maniac. Sosoche. Dan Ray merapatinya gagal. Dan triple kill hanya untuk Sosujin. No Maniac for this time. Ya, tapi tetap 4 yang harus tumbang Ji. Menyisahkan seorang saja dari Kadera. Pasif dari Bastard udah ke-trigger. Itu 1 kali basic attack aja. Yes. Dan Sosujin dengan Hasbro yang dia miliki, Lim, dia nggak terlalu takut untuk bisa langsung menuju ke arah Lord. Waktunya nggak akan ada yang sia-sia. Berhasil mendapatkan Lord oleh buff jungle dan bahkan Vincent. Early power dari seorang Nolan patah total. Itu dia. Dan ini udah mulai ya. Scalar. Dia udah sampai di power spike-nya. Dan Aboy. Cimania mantap! Untungnya nggak ada following up damage dari seorang hidup. Dan akhirnya para pasukan dari tim Geekfam mereka masih bisa meredakan gameplay. Ini milik kita ada para pasukan dari tim RRQ. Menunggu ke arah Lord selanjutnya tapi tidak ada pasif di arah mid lane, Lim. Itu dia. Tapi gue suka sih pergerakan RRQ dia selalu bersihin jungle. Jadi nggak ada nih objektif atau gold yang bisa ditarik sama Geekman. Dan jangan lupa nih, Scalar yang sudah ada power spike-nya, Sujin juga udah ada. Jadi bagian belakang Kadera mungkin ini bakal jadi incaran dari kedua. Siapapun yang melakukan defense, WL Dragon ke arah yang salah. Penetrate-nya udah langsung di following up damage. Tapi dengan adanya super minion yang masih bergerak di arah top lane, masih bisa untuk mereka hajar dan untung pasif dari Bastard dan Geekfam masih ada. Masih bisa di defense harusnya. Dan Veldora, dia harus benar-benar responsif. Ketika ada inisiasi yang dilakukan juga. Lim, mata menuju ke arah Idok, Lim. Lim, mata menuju ke arah seorang Idok. Tapi Kadera! Kadera! Bahkan tidak akan sana berpasukan dan tim RRQ berhasil melakukan clear di arah backline mereka. Sosojin bisa melakukan double kill. Double kill looking for Maniac. Again, tidak ada Maniac untuk Sosojin. Di depan sana menuju ke arah base. Mereka nggak peduli apapun terjadi sekarang melakukan sounding untuk juga seorang Aboy. Fokus ke arah base dari Sosojin dan bahkan Raja dari Scalar Raja menghancurkan Geekfam di game yang pertama. 11 menit saja. Yap, hanya butuh waktu 11 menit. Dan itu waktu yang sangat cepat. Game pertama yang sangat-sangat manis terlihat dari RRQ. Bahkan defensif Geekfam yang terkenal begitu kuat sampai mampu menggunakan Fnatic Onyx. Ternyata gak bisa. Sky King mungkin bisa dipulangkan, tapi The King of the King masih memegang momentum di game yang pertama.